Pancasila apal to? Kene apal. Rukun Islam apal nggih? Rukun iman apal nggih? Rukun tetangga apal mboten? Rukun kampung mboten apal. Bapak Ibu, doa yang terbaik adalah doa yang diambilkan dari Al-Quran. Yang kedua dari hadis. Yang ketiga dari ulama. Yang keempat dari orang tua. Dan yang kelima boleh ngarang sendiri asal doanya bagus dan boleh pakai bahasa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Mushola Nurul Ummah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sempit ini izinkan saya menyampaikan salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Doanya ada di dalam Al-Quran surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayatnya 37. Monggo ikuti saya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min Durriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, di sisi rumahmu yang dihormati. Ya Tuhan kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Apal boten? Apal nggih? Sing boten monggo diapalke. Berlomba kali kula. Pancasila apal to?
Kene apa? Rukun Islam apa lagi? Rukun iman apa lagi? Rukun tetangga apa mboten? Rukun kampung? Mboten apa? Bapak Ibu, doa yang terbaik adalah doa yang diambilkan dari Al-Quran. Yang kedua dari hadis. Yang ketiga dari ulama. Yang keempat dari orang tua. Dan yang kelima boleh ngarang sendiri asal doanya bagus dan boleh pakai bahasa sendiri. Doa tadi diambilkan dari Al-Quran, maka doanya terbaik niscaya terwujud dan Nabi Ibrahim sudah membuktikannya. Doa ini dibaca oleh Ibrahim setelah meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tandus, gersang, sama sekali tidak ada tanaman. Jangankan tanaman hijau, kering pun tidak ada. Tidak ada binatang, hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di gundukan pasir, disitulah istri dan anaknya yang baru 1 tahun ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tanpa pesan, tidak ninggali apa-apa. Coba Bapak Ibu, jenengan kersa mboten Bu ditinggal bapak, diloske, ora jak ngomong, ora tinggali, malah tinggali bayi ada 1 tahun. Tak jamin mboten purun. Tapi nek ditinggal nang mall, cekeli HP, ATM, kartu kredit, wah seneng banget. Kalau bisa, Bapak nggak usah sini lagi dah, tak sendirian. Tetapi tidak begitu lama setelah Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua, hampir tidak kelihatan di bukit yang tinggi. Nabi Ibrahim balik badan sambil melihat tempat yang ditinggalkan, melihat pula anak dan istrinya. Nabi Ibrahim membaca doa ini. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Ketika kita sudah meninggalkan rumah, sudah nggak usah tengok lagi. Latihan PD, keyakinan, ini bagian dari iman, tauhid, keyakinan. Nggak usah ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nanti jadi penyakit, namanya penyakit was-was. Bahasa Jawanya saraden. Kebiasaan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Tesi wonten kebiasaan yang seperti ini, baru sampai depan rumah, oh yuk dompetnya kiri, balik meneh. Metu meneh, oh yuk kuncinya kiri, balik meneh. Metu meneh, oh yuk HP-nya kiri, balik meneh. Tesi wonten. Kalau pengen sembuh, kebiasaan dilawan dengan kebiasaan. Hari itu rumah udah tinggal aja. Kalau diulangi pasti nggak bakalan sembuh, karena menjadi kebiasaan jelek. Was-was itu yang membisiki setan Bapak Ibu. Dulu saya punya teman, kalau subuhan bareng sama saya, datang ke masjid sebelum subuh, megang kunci, dibuka pintunya, wudu, adzan, tetapi sholat subuhnya selalu terlambat. Aneh kok? Teko pertama buka pintu masjid, wudu, adzan, tetapi sholat subuhnya selalu terlambat. Kenapa bisa? Was-was. Sudah wudu, batal ora yo. Tahu temenan. Sampai imam sudah Allahu Akbar sholat subuh, ragu-ragu. Ketoke pipis. Tahu temenan. Rakaat kedua ikut udah telat, ragu-ragu lagi. Wudu lagi. Akhirnya imam sudah salah baru sholat. Itu setiap hari Bapak Ibu. Pada datang pertama buka masjid, wudu, adzannya kok telat terus. Itu namanya penyakit. Alhamdulillah sekarang sembuh setelah menikah. Jadi kalau di antara panjenengan punya kebiasaan seperti ini, obatnya menikah, insya Allah sembuh. Dan jangan diulangi. Ibrahim mengajarkan begitu Bapak Ibu, begitu meninggalkan istri dan anaknya, nggak usah nengok. Nah setelah jauh baru nengok, hampir tempatnya tidak kelihatan, baru nengok.
Pelajaran kedua Bapak Ibu, kalau sudah ditinggalkan rumahnya, hampir tidak kelihatan, baru nengok, terus mendoakan. Doanya seperti ini, ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku. Kalau bapak, kalau ibu, ya Allah, aku tinggalkan suami dan anakku. Kalau anak-anak, ya Allah, aku tinggalkan bapak dan ibuku. Doanya seperti itu. Ibrahim mengajarkan kepada kita dengan contoh yang seperti ini. Ya Tuhanku, aku tinggalkan sebagian generasiku. Ini mukjizat Bapak Ibu. Ibrahim belum tahu nanti anaknya berapa. Kan baru satu anak. Namanya Ismail, usia baru 1 tahun, ditinggalkan di gundukan pasir bersama istri keduanya yang namanya Hajar. Gak tahu nanti terjadi seperti apa. Tapi Ibrahim, informasi dari Allah, lisannya terucap, ya Tuhanku, aku tinggalkan sebagian generasiku. Sebagian. Ternyata nanti ada ke generasi berikutnya. Setelah meninggalkan gundukan pasir ini, kembali ke Palestina. Di Palestina, istri pertamanya ternyata juga hamil, yang namanya Sarah, yang nanti melahirkan Ishak. Dan dari Ishak inilah lahir ribuan nabi Bapak Ibu. 120.000 lebih nabi yang lahir dari keturunannya Nabi Ishak. Tadi baru sebagian, tapi ternyata menjadi ribuan bahkan ratusan ribu. Itu mukjizat Bapak Ibu. Maka Ibrahim dikenal sebagai nama Al-Bul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, ini doanya seperti ini. Di tempat yang gersang, kering, kerontang, tandus, nggak ada apa-apanya, tapi di sampingnya ada rumah mulia, rumah yang dihormati. Inda baitikal muharram, nanti calonnya menjadi Masjidil Haram. Ada Ka'bah Bapak Ibu, tapi terpendam pondasinya. Dulu pernah dibangun Ka'bah di zaman Nabi Adam, karena Adam selalu rindu akan mengelilingi Ka'bah ketika di surga, di Baitul Makmur. Ketika Allah turunkan di Mekah, Adam kangen, lalu bikin Ka'bah muter-muter yang namanya tawaf. Di masa Nabi Nuh dihempas banjir bandang pertama terbesar di dunia, hancur Ka'bahnya, tapi pondasinya masih ada. Rupanya Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk membangun kembali. Tapi hidupkan dulu generasinya. Setelah Ismail besar, baru nanti diangkat pondasinya, dibangun kembali rumah Allah. Dan Bapak Ibu, di doa ini juga tertulis apa isi kelanjutan dari doa ini. Di antaranya, ya Tuhan kami, dibangunnya Ka'bah itu agar mereka melaksanakan sholat. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ibadah sholat, manajernya ibadah, kepalanya ibadah, itu sholat. As-sholatu roksul ibadah. Ibadah apapun di bawahnya, yang utama adalah sholat. Dan jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, cenderung kepada Hajar, cenderung kepada Ismail, cenderung kepada Mekah. Makanya Bapak Ibu sampai sekarang tiada habis-habisnya berapa juta manusia setiap tahun mengunjungi Ka'bah berkat doa Nabi Ibrahim. Jadi panjenengan Bapak Ibu kalau pengen barokahnya melimpah, rumahnya banyak dikunjungi orang, sering-sering membaca doa ini. Saya sudah mempraktekkan Bapak Ibu, alhamdulillah rumah saya banyak dikunjungi orang, banyak sekali. Tapi sekarang saya hentikan doanya Bapak Ibu, karena yang datang itu nagih arisan, iuran sampah, jimpitan, listrik betul. Dan kolektor juga lagi, waduh, dalam saya hentikan doanya, saya alihkan ke doa yang lain. Mungkin doanya tidak ikhlas, jadi yang datang lain lagi, bahkan makhluk-makhluk halus yang mengerikan. Nah, ini pelajaran buat kita Bapak Ibu, doanya Nabi Ibrahim. Belum lama Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, apa yang terjadi Bapak Ibu?
Sebagai naluri wanita, Hajar mulai cemas, jangan-jangan air yang satu gembes tinggalan Nabi Ibrahim akan habis, maka mulai cari di mana ada air. Nggak ada, yang ada hanya 2 bukit terdekat, Sofa wal Marwah. Pertama lari ke Sofa, nggak ada air. Lihat Marwah, ada air. Kemudian jalan kaki turun, naik lari-lari kecil sampai di Marwah, ternyata nggak ada. Tadi hanya bayangan saja. Lihat Sofa, ada air. Turun lagi jalan kaki, hampir naik lari-lari kecil sampai di Sofa, nggak ada. Ternyata hanya fata morgana. Terus begitu sampai 7 kali, yang sekarang dikenal dengan nama ibadah sa'i. Siap-siap, mungkin mau haji biar bisa sa'i. Dan ketika pada titik yang terakhir terdengar suara, inilah yang namanya sa'i. Maka orang yang pertama menunaikan ibadah haji sekaligus sa'i tiada lain adalah Hajar, istri kedua dari Nabi Ibrahim. Sampai pada titik yang ke-7 itu belum juga ada air. Hajar pasrah kepada Allah. Aku sudah ikhtiar ya Allah, sudah kerja keras, apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba terdengar suara yang mengabarkan air sudah siap. Kalau bahasa kita, tinggal bagaimana caranya. Ada 3 hadis Bapak Ibu, jenengan pilih yang mana? Bentar ya, saya tutup. Tapi saya tunjukkan dulu. Hadis yang pertama mengabarkan kalau air yang keluar di gundukan pasir itu karena injakannya atau gejuk-gejuknya kakinya Ismail. Pernah dengar? Mohon maaf Bapak Ibu, ada yang bilang hadis ini lemah. Yang kedua, air muncul karena kaki ontanya yang dinaiki bertiga tadi nginjak-nginjak tanah terus keluar air. Pernah dengar? Pernah, baru aja tadi. Tapi katanya hadisnya juga lemah. Nah, yang kuat seperti apa? Hadis yang beredar di Jazirah Arabia, air yang keluar dari gundukan pasir itu berkat sayapnya malaikat Jibril yang mencukil gundukan pasir, tiba-tiba airnya muncrat dan meluap. Apa reaksi Hajar? Dengan kedua tangannya mengumpulkan sambil mengatakan zoom. Artinya apa Bapak Ibu? Zoom itu kan besarkan. Itu bahasa kita. Ini bukan bahasa Arab, bahasa Mesir. Kan Hajar orang Mesir, bukan orang Arab. Zoom bacanya zam, ngumpul biar airnya tidak luber-luber. Ini mukjizat Bapak Ibu. Kalau saja dulu Hajar tidak merangkul airnya, tidak mengumpulkan, mungkin sekarang sudah menjadi samudra Zam-Zam. Kalau sekarang saja nggak habis-habisnya diambil orang, nggak akan habis. Mukjizat. Di zaman Abdullah bin Mubarak membuat bendungan besar di atas bukit, diisi oleh ribuan onta pakai jerigen sampai penuh buat minum jamaah haji gratis, boleh dibawa pulang. Nah, kalau sekarang bayar, bahkan dijual belikan. Dan hati-hati, sekarang mulai ada air Zam-Zam palsu. Saya juga heran dengan negara kita, apa-apa palsu ya. Ada telur palsu, beras palsu, ijazah palsu, dan masih banyak lagi. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf tidak bisa lama-lama. Ini sejarah awal mula munculnya air Zam-Zam, satu dari sekian ribu mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.